Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam hidup, tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Terkadang, seseorang yang kita anggap sebagai rumah justru menjadi alasan utama luka terdalam. Kisah ini adalah tentang seorang wanita sederhana bernama Alisa, yang mencintai suaminya sepenuh hati, memberikan segalanya demi keluarga kecil mereka. Namun, cinta yang tulus tak selalu dihargai dengan ketulusan pula. Alisa adalah lambang kesabaran dan ketegaran, seorang istri yang rela menomorduakan mimpinya demi mendukung suami yang bekerja di perusahaan besar. Ia mencintai kehidupannya, mencintai perannya sebagai ibu rumah tangga, dan percaya bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari keikhlasan dan ketulusan hati. Namun cinta, seperti waktu, dapat berubah. Dan ketika cinta berganti menjadi rasa malu dan pengkhianatan, tak ada yang lebih menyakitkan daripada dijatuhkan oleh seseorang yang paling kita percaya. Inilah kisah tentang kehancuran dan kebangkitan. Tentang bagaimana seorang wanita dihancurkan oleh orang yang ia cintai, hanya untuk bangkit dan menorehkan nama yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rumah mungil di pinggiran kota Jakarta itu selalu terasa hangat. Bukan karena furnitur mahal atau dekorasi megah, tapi karena tawa yang mengisi setiap sudutnya. Di rumah itu, tinggal sepasang suami istri muda, Alisa dan Reza. Alisa bangun setiap pagi dengan senyum di wajahnya. Ia selalu memulai hari dengan menyiapkan sarapan untuk suaminya, Reza, sebelum pria itu berangkat ke kantor. Menu sederhana seperti nasi goreng atau bubur ayam buatan tangan Alisa selalu membuat Reza tersenyum. Mereka makan bersama, bercerita tentang mimpi tadi malam atau rencana akhir pekan, dan tak jarang tertawa bersama seperti sahabat lama yang tak pernah kehabisan bahan obrolan. Reza bekerja di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Karirnya terus menanjak sejak beberapa tahun terakhir, dan Alisa selalu menjadi orang pertama yang ia beri kabar setiap kali mendapat promosi atau bonus. Ia menyebut Alisa sebagai bintang keberuntunganku. "Aku bisa sampai di titik ini karena kamu, Liz," ujar Reza suatu malam, ketika mereka sedang duduk berdua di beranda rumah, sambil minum teh. Alisa tersenyum malu. "Aku nggak ngapa-ngapain, Za. Kamu yang kerja keras. Justru karena kamu yang selalu jaga rumah ini tetap hangat, aku pulang nggak pernah merasa sendirian. Itu lebih dari cukup." Kata-kata Reza selalu berhasil menyentuh hati Alisa. Ia percaya, selama mereka saling mendukung dan mencintai, tak ada yang bisa menggoyahkan rumah tangga mereka. Hari-hari mereka dipenuhi hal-hal kecil yang bermakna. Alisa sering mengirimkan pesan singkat berisi semangat dan doa di siang hari. Sesekali, Reza pulang membawa bunga atau makanan kesukaan Alisa sebagai kejutan. Mereka tidak bergelimang kemewahan, tapi cinta yang mereka miliki terasa seperti harta yang tak ternilai. Malam-malam mereka dihabiskan dengan cerita dan pelukan. Kadang menonton film, kadang hanya duduk di ruang tamu sambil berbicara tentang masa depan. Mereka merencanakan memiliki anak dalam 2 tahun ke depan, dan Alisa diam-diam sudah menyiapkan nama-nama untuk calon buah hati mereka. Tak ada pertengkaran besar, tak ada rahasia yang disembunyikan. Semua terasa sempurna. Alisa adalah seorang istri yang mencintai perannya di rumah. Ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan pekerjaannya setelah menikah. Menjadi ibu rumah tangga adalah pilihannya sendiri, dan ia menjalaninya dengan bahagia. Setiap kali teman-temannya bertanya apakah ia tak bosan di rumah, Alisa hanya tersenyum. "Kebahagiaanku bukan di luar sana, tapi di sini, di rumah ini, dengan Reza." Tak ada yang bisa menebak bahwa langit yang begitu cerah dan tenang itu kelak akan mendung, lalu hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Namun untuk saat ini, Alisa tidak tahu apa-apa tentang badai yang akan datang. Ia hanya tahu bahwa hidupnya adalah cerita indah yang ia syukuri setiap hari. Ia mencintai Reza, dan Reza mencintainya. Ataupun tidak-tidaknya, itulah yang ia percaya. Musim hujan mulai datang, membawa hawa dingin yang menyelinap ke sela-sela jendela rumah mungil mereka. Namun, rumah itu tetap hangat seperti biasa. Alisa tetap setia menjalani rutinitasnya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, menyiram tanaman,
dan menyambut Reza setiap sore dengan segelas teh dan senyum tulus. Namun, dalam kehangatan yang biasa itu, Alisa mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada dirinya, melainkan pada Reza. Awalnya hanya hal-hal kecil. Reza mulai jarang membalas pesan Alisa di siang hari. Jika biasanya pesan-pesan manis itu dibalas dalam hitungan menit, kini ia sering baru membalas berjam-jam kemudian, dan hanya dengan emoji atau jawaban singkat seperti iya atau oke. Saat Alisa bertanya, Reza hanya menjawab, "Lagi sibuk banget, Lis. Banyak rapat hari ini." Alisa mengangguk, mencoba mengerti. Ia tahu dunia kerja suaminya penuh tekanan. Namun perubahan kecil itu tak berhenti di situ. Reza kini lebih sering pulang malam. Dulu, ia selalu memberitahu Alisa jika harus lembur, tapi sekarang kadang ia baru sampai rumah tanpa kabar terlebih dahulu. Dan saat Alisa bertanya dengan nada lembut, Reza hanya menjawab sambil membuka dasi. "Jangan terlalu cerewet, Lis. Aku capek banget hari ini." Alisa tidak membalas. Ia hanya tersenyum pahit dan mengambil tas kerja Reza, seperti biasa. Malam itu, saat Reza sudah tertidur, Alisa duduk di ruang tamu sendirian. Ia menggenggam ponselnya, membaca ulang pesan-pesan lama dari Reza yang dulu selalu manis. Kata-kata cinta, janji-janji kecil, perhatian yang sederhana namun tulus. "Za, kamu kenapa sekarang?" gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, Alisa mencoba mengembalikan sedikit kehangatan dengan memasak makanan kesukaan Reza. Sup buntut dan sambal hijau. Ia menghabiskan setengah hari di dapur, memastikan rasa setiap bumbunya pas. Ia bahkan menyiapkan meja makan dengan lilin kecil dan bunga segar. Namun ketika Reza pulang, wajahnya terlihat lelah dan tidak antusias. "Wah, ada acara apa ini?" tanya Reza datar. "Enggak, aku cuman pengen bikin suasana beda aja." "Kamu suka kan sup buntut buatan aku?" Reza hanya mengangguk. Makan malam itu berlangsung singkat, tanpa banyak percakapan. Tak ada pujian untuk masakan Alisa seperti biasanya. Tak ada sentuhan lembut di tangan atau ciuman kecil di dahi. Malam itu Reza tidur lebih dulu. Ia berbalik badan, membelakangi Alisa yang hanya terdiam di kasur. Hari-hari berikutnya membuat Alisa semakin bingung. Reza kini sering membawa ponsel ke kamar mandi. Ia mulai mengunci layar ponselnya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ketika Alisa mendekat saat Reza sedang bermain ponsel, Reza dengan cepat menyembunyikan layar atau beralih membuka aplikasi lain. Alisa tidak langsung mencurigai apa-apa. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang pekerjaannya makin berat, atau mungkin Reza sedang banyak tekanan. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang atau terlalu curiga. Ia percaya, cinta harus dibangun dengan kepercayaan. Namun kecurigaan itu mulai muncul saat suatu malam Reza mendapat telepon saat tengah makan malam. Ia berdiri, mengambil ponsel, dan berjalan cepat keluar rumah. Alisa hanya bisa mendengar suara Reza dari kejauhan. Terdengar pelan tapi jelas. "Iya, aku juga kangen. Tapi jangan telepon malam-malam kayak gini, bahaya." Alisa mematung. Keesokan harinya ia memberanikan diri untuk bertanya. "Za, kamu lagi ada masalah di kantor ya? Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini." Reza menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Aku cuma capek, Lis. Jangan bikin tambah rumit. Bisa nggak kamu ngerti?" Alisa terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Reza yang dulu lembut kini seperti orang asing. Namun ia tetap bertahan, berharap ini hanya fase. Mungkin Reza hanya sedang lelah. Mungkin semua akan kembali seperti semula. Beberapa minggu kemudian, Alisa mendengar kabar dari tetangga kompleks sebelah, Bu Dinda, yang tak sengaja melihat Reza bersama seorang wanita muda di sebuah kafe di pusat kota. Wanita itu mengenakan blazer mahal dan menggandeng tangan Reza seolah mereka pasangan kekasih. "Maaf ya, Lis. Aku kira kamu udah tahu," kata Bu Dinda, ragu-ragu. Mungkin itu rekan kerjanya, tapi mereka kelihatan deket banget. Alisa hanya tersenyum kaku dan menggeleng. "Mungkin rekan kerja aja, Bu. Reza banyak urusan kantor belakangan ini." Tapi hatinya bergemuruh. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mulai menyusun potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan. Tanda-tanda itu kini mulai membentuk satu pola besar yang tak bisa disangkal. Namun tetap, ia belum ingin percaya. Alisa memilih diam. Ia tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa.
Ia masih ingin berjuang demi cinta yang dulu begitu kuat. Demi Reza yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tapi takdir sudah menyiapkan babak baru yang lebih pahit. Dan ia belum tahu bahwa luka sebenarnya masih menunggu di tikungan waktu. Pagi itu, langit cerah dan matahari bersinar dengan hangat. Alisa memandangi dapur kecilnya yang ramai dengan aroma tumisan dan kuah ayam yang sedang mendidih. Ia sibuk menyiapkan makan siang istimewa. Nasi uduk, ayam goreng kremes, sambal terasi, dan kerupuk udang favorit Reza. Hari ini dia ingin memberi kejutan. Sudah lama ia tidak mengantar makanan ke kantor suaminya. Dulu, sesekali ia melakukan itu saat mereka baru menikah, dan Reza selalu tersenyum lebar setiap kali melihatnya tiba-tiba muncul dengan bungkusan makan siang. Aku kangen lihat kamu senyum di siang hari, gumam Alisa sambil merapikan kotak makan. Ia membungkus semuanya rapi dalam tas jinjing, menyemprotkan sedikit parfum bunga favoritnya ke ujung kerudung, lalu mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Dia berdiri di depan cermin sebentar. Penampilannya memang tak mencolok, namun wajahnya bersinar karena harapan. Semoga Reza senang. Gedung tempat Reza bekerja berdiri megah di pusat kota. Kaca-kacanya memantulkan cahaya siang dengan angkuh, dan orang-orang berlalu lalang mengenakan jas dan sepatu mengkilap. Alisa menelan ludah pelan. Ia merasa seperti bukan bagian dari dunia itu, namun ia tetap melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Di lobi, ia memberitahu nama suaminya pada resepsionis. Suami saya, Reza Putra, saya istri beliau, ingin mengantarkan makan siang. Resepsionis muda itu menatap Alisa dari ujung kepala hingga kaki. Alisa bisa merasakan pandangan menilai itu, namun ia tetap tersenyum. Oh, sebentar ya, Bu. Wanita itu menekan tombol telepon dan berbicara singkat. Lalu ia memandang Alisa dengan ekspresi aneh. Silakan naik ke lantai 17, ruangannya di sebelah kanan. Alisa mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju lift. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya hangat membayangkan betapa senangnya Reza saat melihat kejutan ini. Lantai 17. Langkah Alisa pelan, namun pasti menyusuri lorong mewah dengan karpet tebal dan lukisan-lukisan abstrak. Ia sampai di ruang terbuka penuh meja kerja modern. Beberapa orang melirik ke arahnya. Sebagian besar diam saja. Beberapa berbisik sambil menahan senyum sinis. Tiba-tiba terdengar suara wanita lantang. Siapa kamu? Alisa menoleh. Seorang wanita muda berpakaian elegan dengan rambut tertata rapi berdiri di depan pintu kaca sebuah ruangan. Di belakangnya, tampak Reza sedang duduk di balik meja kerjanya, terkejut melihat Alisa berdiri di sana. Alisa tersenyum, meski agak ragu. Saya, istrinya Reza. Saya bawakan makan siang. Beberapa orang di ruangan itu tertawa kecil. Reza buru-buru berdiri. Wajahnya pucat, dan tanpa mendekat, ia berkata, "Maaf, ini pembantu saya. Salah tempat. Kalian jangan salah paham. Seperti petir menyambar di siang bolong." Alisa terpaku. "Apa?" Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Wanita di depannya, yang kemudian ia tahu bernama Rani, terkekeh sinis. "Ya ampun, kamu pembantu ya. Gamis kamu lucu banget, norak sih. Tapi ya cocok lah buat, kelas kamu." Tawa terdengar dari berbagai arah. Seisi ruangan menyaksikan. Alisa memeluk tas makanannya lebih erat. "Reza, aku ini istrimu," ucap Alisa lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun Reza tetap berdiri kaku, tak mendekat. Ia tidak menyangkal kata-kata Rani. Bahkan, ia melirik Alisa dengan pandangan jengah, seolah wanita yang berdiri di depannya adalah beban. "Saya belum menikah," kata Reza akhirnya. "Dan ini Rani, dia pacar saya." Jantung Alisa seakan berhenti berdetak. Detik itu juga, seluruh dunia runtuh dalam diam. Tak tahu bagaimana, Alisa berhasil melangkah keluar dari kantor itu. Ia berjalan melewati lobi tanpa kata, keluar ke jalanan yang panas dan ramai. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Kotak makan yang ia bawa kini terasa seperti beban ratusan kilo. Dia tidak menangis, tidak di depan umum. Namun saat masuk ke angkot dalam perjalanan pulang, air matanya tak bisa dibendung. Ia menutupi wajahnya dengan jilbab, menahan isak sebisa mungkin. Semua tatapan, hinaan, dan terutama pengkhianatan itu terus terputar di pikirannya seperti film yang menyiksa.
Sesampainya di rumah, ia hanya diam di depan pintu. Rumah yang dulu hangat itu kini terasa asing. Beberapa jam kemudian Reza pulang. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Kamu keterlaluan. Datang ke kantor tanpa izin, bikin malu. Mulai malam ini, kita selesai. Aku mau cerai." Seolah tak ada beban di hatinya. Alisa tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata seperti membekukan tubuhnya. Tak ada air mata. Hanya perasaan kosong yang menghantui. Malam itu Alisa mengemasi barang-barangnya dalam diam. Ia pergi dari rumah yang dulu ia jaga sepenuh hati, meninggalkan semua kenangan, semua cinta, dan semua luka, dengan satu hal yang ia genggam erat, harga dirinya. Tapi ia bersumpah, jika hari ini ia dipermalukan, suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Langit Jakarta mendung. Hujan gerimis turun seperti mengikuti kesedihan Alisa. Dengan koper kecil dan satu ransel di punggung, ia berdiri di depan indekos sederhana di kawasan Tebet. Seseorang yang ia kenal dari komunitas pengajian online membantunya mencarikan tempat tinggal sementara. Kamar 2-3 meter itu jauh dari rumah sebelumnya. Tak ada aroma masakan pagi, tak ada gantungan baju Reza di belakang pintu, tak ada kenangan yang membekas. Tapi setidaknya, di ruangan ini Alisa bisa bernapas tanpa harus berpura-pura. Ia duduk di sudut kasur tipis, memeluk lututnya. Matanya menatap kosong ke dinding kusam. Satu koper berisi baju-baju lamanya. Satu kotak berisi alat dapur kecil dan foto-foto pernikahannya yang kini tersimpan rapat. Dan satu kotak makan siang yang masih utuh. Belum tersentuh sejak ia membawanya ke kantor Reza. Dengan tangan gemetar, Alisa membuka kotak itu. Makanan di dalamnya sudah dingin. Ia mencicipi sedikit, lalu menangis terisak. "Ini yang aku buat dari cinta," ucapnya pelan. Hari-hari setelah itu penuh kesunyian dan kesakitan. Ia mengurus perceraiannya sendiri. Reza menandatangani semua berkas dengan ringan, tanpa rasa bersalah. Ia bahkan tidak menoleh saat Alisa menatapnya terakhir kali di depan petugas pengadilan agama. Tanpa rumah, tanpa suami, tanpa arah. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tersisa, tekad. 2 minggu setelah perceraian, Alisa mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko kue kecil di kawasan Cipete. Ia membantu mengepak pesanan, membersihkan dapur, dan kadang melayani pelanggan. Bayarannya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan membayar sewa kamar. Pemilik toko, Bu Ika, adalah seorang janda beranak 2 yang murah hati. Ia sering memberi Alisa sisa bahan atau roti yang tak terjual. "Coba kamu bikin resep sendiri sesekali, Lis. Siapa tahu cocok buat dijual," ucapnya suatu malam. Saran itu tinggal di kepala Alisa berhari-hari. Ia memang suka memasak, dan banyak resep warisan ibunya yang belum pernah ia coba untuk orang lain. Malam-malam berikutnya, Alisa bereksperimen di dapur kos dengan alat seadanya. Ia menciptakan menu kecil-kecilan, donat kentang, roti isi keju, dan kue talam pandan. Ia membagikannya pada tetangga kamar dan beberapa pelanggan toko kue. Respon mereka positif. "Enak banget ini Mbak Alisa," ujar salah satu pelanggan. "Kalau dijual online, saya mau pesan."
Kalimat itu menyalakan cahaya kecil di hati Alisa. Dengan modal dari tabungan yang tersisa dan sedikit pinjaman dari Bu Ika, Alisa membeli bahan dalam jumlah lebih banyak. Ia mencetak logo sederhana bertuliskan Liz Kitchen dan mulai membuka pre-order via WhatsApp dan media sosial. Awalnya hanya 3 pesanan per hari, lalu 5, lalu 10. Alisa bekerja siang malam. Ia membungkus sendiri, mengantar sendiri dengan ojek, mencatat pesanan dengan teliti. Meski lelah, matanya bersinar. Ia menulis pesan kecil di setiap kotak pesanan. Terima kasih sudah memilih Liz Kitchen. Semoga harimu manis seperti kuenya. 3 bulan kemudian, ia menyewa dapur kecil di belakang rumah Bu Ika. Ia mempekerjakan 2 orang ibu rumah tangga di sekitar kos untuk membantunya. Pesanan meningkat. Bahkan beberapa kafe kecil mulai memesan produknya sebagai kudapan harian. Dalam setahun, Liz Kitchen dikenal luas di Jakarta Selatan sebagai UMKM rumahan dengan rasa khas dan pelayanan ramah. Ia mendapat undangan pameran makanan lokal hingga diliput oleh media online. Salah satu video TikTok pelanggan yang mereview donat buatan Alisa viral menarik ribuan followers ke akun bisnisnya. Alisa, yang dulu dicampakan karena dianggap tak pantas, kini menjadi perempuan yang dihormati karena kerja keras dan keuletannya. Suatu malam ia duduk di depan cermin kecil di kamarnya. Rambutnya kini terawat rapi, kulitnya lebih cerah, senyumnya tidak lagi pahit. Ia mengambil secarik foto lama, foto pernikahannya dengan Reza, dan membakarnya di dalam kaleng kecil. Terima kasih karena sudah membuangku, bisiknya. Karena itu aku belajar untuk bangkit. Hari-hari mendatang bukan lagi tentang menangisi masa lalu, tapi membangun sesuatu yang lebih besar. Karena luka yang tidak membunuhnya telah mengubahnya menjadi seseorang yang tak lagi bisa diremehkan. Dan perjalanannya baru saja dimulai. 1 tahun sejak hari ia meninggalkan rumah Reza. 1 tahun sejak ia diusir dengan hinaan, dianggap tidak layak, dan dibuang tanpa belas kasihan. Kini, Alisa berdiri di atas panggung kecil di Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta. Acara penghargaan UMKM nasional sedang berlangsung dan namanya dipanggil sebagai salah satu penerima Women Entrepreneur of the Year. Berdiri dalam balutan gaun simpel warna krem dengan blazer coklat muda yang ia jahit khusus untuk malam itu, Alisa tersenyum. Ratusan mata menatapnya, memberi tepuk tangan hangat. Para jurnalis memotretnya, nama Liz Kitchen terpampang jelas di layar LED raksasa di belakangnya. Saya ingin mendedikasikan pencapaian ini kepada setiap perempuan yang pernah diremehkan karena kesederhanaannya, ucapnya di podium. Ingat, sederhana tidak berarti tidak berharga. Kita hanya butuh kesempatan atau keberanian untuk menciptakannya sendiri. 2 minggu sebelumnya, seorang pria bernama Fajar, direktur muda dari perusahaan venture capital, menghubunginya lewat email resmi. Mereka tertarik untuk menjadi investor utama dalam ekspansi Liz Kitchen. Kami menyaksikan pertumbuhan brand Anda dari bawah. Organik, loyal customer base, dan Anda berhasil mempertahankan identitas produk tanpa kehilangan kualitas meski permintaan meningkat. Anda bukan hanya pebisnis, Anda pemimpin. Alisa bertemu dengan tim Fajar di sebuah kafe bisnis modern. Ia menjelaskan visinya dengan tenang dan yakin. Bukan hanya memperluas dapur, tapi menciptakan jaringan pusat produksi kuliner rumahan yang memberdayakan ibu-ibu dari latar belakang ekonomi bawah, seperti dirinya dulu. Fajar mengangguk penuh kekaguman. Kami akan injeksikan Rp4,5 miliar untuk tahap awal. Syarat kami cuma 1, Anda tetap pegang kendali penuh. Alisa tersenyum, mengulurkan tangan. Deal. Dalam waktu 6 bulan, Liz Kitchen membuka 4 dapur produksi satelit di wilayah Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Sistem produksi dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga yang dilatih langsung oleh tim Alisa. Ia tak hanya memberi mereka penghasilan tetap, tapi juga kepercayaan diri, harapan, dan identitas baru. Liz Kitchen kini bukan hanya merek makanan, tapi gerakan sosial. Produk-produknya menembus marketplace besar. Beberapa menu frozen food-nya dikontrak eksklusif oleh supermarket lokal. Bahkan beberapa startup aplikasi makanan mengajukan kerja sama lisensi. Hingga suatu hari, dalam rapat mingguan dengan tim keuangan dan penasihat hukumnya, Alisa menerima data mengejutkan. Bu Alisa, ini informasi penting. Salah satu perusahaan properti yang kantornya dulu pernah Ibu sebut, sedang mengalami krisis keuangan internal.
Ada sahamnya yang masuk daftar penjualan terbuka di bursa, ujar Nanda, analis muda di timnya. Alisa membaca nama perusahaan itu. PT Garuda Land Propertindo, tempat Reza bekerja. Perusahaan itu mengalami penurunan nilai saham signifikan setelah mengalami pergantian direksi dan skandal korupsi internal. Posisi Reza kini tidak jelas, namun dari info pasar tenaga kerja yang masuk ke tim HR Liz Kitchen, diketahui bahwa perusahaan itu sedang membuka peluang kemitraan atau akuisisi untuk bertahan. Sebuah ide mulai tumbuh di kepala Alisa. Bisa kita bicarakan opsi pembelian? Tanyanya tenang. Nanda dan Fajar saling pandang, lalu mengangguk. Bisa. Dan dalam posisi saat ini, kita justru di atas angin. 6 minggu kemudian, setelah proses audit internal dan penilaian aset, transaksi resmi diumumkan. Liz Group Indonesia, induk perusahaan baru milik Alisa yang ia bentuk bersama investor, mengakuisisi mayoritas saham PT Garuda Land Propertindo. Sebagian pengurus lama diberhentikan. Kantor pusat di Jakarta diambil alih dan dijadwal untuk restrukturisasi penuh. Dan pada hari Senin pagi, untuk pertama kalinya sejak ia diusir dengan penghinaan, Alisa kembali menginjakkan kaki di gedung yang dulu merobek harga dirinya. Dengan langkah pasti dan penampilan elegan namun sederhana, ia masuk ke lobi dengan para pengawal PR perusahaan di belakangnya. Para staf yang dulu mentertawakannya kini membungkuk hormat. Di lantai 17, tempat kejadian itu dulu terjadi, seluruh jajaran manajemen dan staf dikumpulkan untuk menyambut pemilik baru perusahaan. Alisa berdiri di depan mereka, senyum tipis di wajahnya. Selamat pagi, nama saya Alisa Azahra. Saya pemilik baru perusahaan ini. Hening, tidak ada yang berani bersuara. Dan dari sudut ruangan, seseorang berdiri terpaku. Wajah pucat, mata melebar. Heza! Lantai 17 terasa lebih dingin dari biasanya. Ruang yang dulu menjadi tempat Alisa dihina dan dijatuhkan, kini berdiri di hadapannya sebagai milik pribadi. Aroma parfum mahal, bisik-bisik ketakutan, dan wajah-wajah tak percaya memenuhi udara. Beberapa karyawan menunduk, beberapa lainnya menatap dengan bingung. Tak percaya apa yang mereka lihat. Dan di antara kerumunan itu, Reza berdiri kaku. Pria itu tampak lebih tua dari terakhir kali Alisa melihatnya. Matanya sayu, wajahnya pucat, jasnya tidak serapi dulu. Wajah yang dulu penuh kepercayaan diri, kini menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Alisa melangkah maju, suaranya tenang namun penuh wibawa. Selamat pagi. Seperti yang sudah kalian ketahui, perusahaan ini kini berada di bawah naungan Liz Group Indonesia. Hening, saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam secara murahan, tapi saya tidak akan pura-pura lupa. Gedung ini menyimpan kenangan yang sangat berarti dan menyakitkan. Matanya langsung tertuju pada Reza. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di tempat ini, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai istri yang ditolak suaminya sendiri. Di depan orang-orang yang bahkan tidak mengenal saya, suami saya menyebut saya pembantu, menyembunyikan fakta bahwa kami menikah, dan mempermalukan saya tanpa rasa bersalah. Beberapa karyawan saling melirik, beberapa wajah berubah panik, terutama wajah Rani, yang berdiri tak jauh di belakang Reza, kini sebagai kepala divisi pemasaran. Alisa tersenyum tipis. Dan sekarang saya kembali. Bukan untuk meminta pengakuan, tapi untuk mengambil alih kendali atas hidup saya dan atas perusahaan ini. Setelah pertemuan formal berakhir, Reza diminta untuk bertemu 4 mata di ruang direktur. Alisa duduk di kursi yang dulunya diduduki oleh CEO lama. Di hadapannya, Reza duduk dengan tubuh kaku. Aku nggak pernah nyangka semua ini bisa terjadi, kata Reza dengan suara pelan. Karena kamu pikir aku akan tetap menangis di sudut kamar kosan selamanya? Jawab Alisa datar. Kamu kira aku akan hancur dan tak bangkit lagi? Reza menunduk. Aku salah, Liz. Aku khilaf. Aku malu. Rani cuma godaan sesaat. Tapi kamu perempuan yang luar biasa. Aku sadar sekarang. Alisa menatapnya tajam. Waktu kamu bilang aku bukan istrimu, kamu sadar. Waktu kamu tunjuk perempuan lain sebagai pacarmu di depan teman-teman kantor, kamu sadar. Reza menggeleng, menahan air mata. Aku mohon maaf. Aku siap minta maaf di depan semua orang. Aku siap diperbaiki. Tolong beri aku satu kesempatan. Alisa berdiri perlahan, mengambil berkas dari mejanya, lalu melemparkannya ke depan Reza. Itu surat pemecatanmu, efektif per hari ini.
Reza membeku. Aku tidak akan melaporkanmu ke pihak berwajib atas manipulasi laporan internal yang sudah aku temukan di divisi keuangan. Tapi kamu tidak akan pernah menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Kamu bukan siapa-siapa di sini, Reza. Reza berlutut. Alisa, aku mohon. Aku kehilangan segalanya. Hanya kamu yang pernah benar-benar sayang sama aku. Alisa menunduk, suaranya tenang namun dingin. Tepat, aku pernah, tapi bukan sekarang. Aku tidak mencintaimu lagi. Dan yang paling menyedihkan dari ini semua, kamu tidak kehilangan aku karena dunia tidak adil. Kamu kehilangan aku karena kamu terlalu bodoh untuk menghargai aku saat aku masih ada. 2 hari kemudian, giliran Rani dipanggil ke ruang direksi. Ia datang dengan wajah panik. Bu Alisa, tolong. Saya kerja baik-baik selama ini. Saya buktikan loyal. Jangan pecat saya. Alisa membuka file laporan hasil investigasi internal. Rani tercatat sebagai salah satu karyawan yang kerap menyalahgunakan fasilitas perusahaan, termasuk memalsukan laporan marketing dan menggunakan dana event untuk keperluan pribadi. Kamu bilang dulu aku tidak pantas menginjakan kaki di kantor bergengsi ini, kan? Tanya Alisa sambil menatapnya tajam. Rani menunduk, malu dan ketakutan. Kamu benar. Aku memang tidak pantas saat itu. Tapi sekarang, aku bukan hanya pantas berada di sini. Aku pemiliknya. Dan kamu. Kamu bahkan tidak pantas memakai ID perusahaan ini lagi. Alisa mengangkat tangan. 2 staf keamanan masuk dan mengantar Rani keluar tanpa perlawanan. Hari-hari berikutnya, kantor mengalami transformasi besar. Budaya kerja yang dulunya angkuh, kini beralih menjadi profesional dan inklusif. Alisa memberlakukan sistem penghargaan merit, mendukung program beasiswa internal, dan membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga dengan sistem remote. Ia menjadi simbol kebangkitan perempuan, kisah inspirasi di berbagai media, dan pembicara dalam forum bisnis nasional. Tapi di balik kesuksesannya, Alisa tetap hidup sederhana. Ia masih masak sendiri, masih menyapa karyawan dengan senyum tulus, dan tetap menulis pesan kecil di setiap paket list kitchen yang dikirim. Karena ia tahu, kekuatan sejati bukan datang dari uang, jabatan, atau pembalasan. Nah, kekuatan sejati datang ketika luka dijadikan bahan bakar. Bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan ke depan. Setelah semua badai yang menerpa, setelah segalanya hancur dan bangkit kembali, Alisa akhirnya menemukan ruang untuk bernapas lega. Gedung baru List Group yang dulu dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi tempat kerja penuh semangat dan harapan. Suatu sore, saat hujan rintik turun lembut di luar jendela kantor, Alisa duduk di balkon lantai atas, menikmati secangkir teh hangat. Ia menatap kota Jakarta yang berkilauan oleh lampu-lampu malam, merasa tenang, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Di saat itulah datang seorang pria bernama Arga, seorang konsultan bisnis yang membantu ekspansi List Kitchen beberapa bulan lalu. Mereka mulai sering bertukar cerita, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang hidup, mimpi, dan luka yang pernah mereka miliki. Arga berbeda dengan Reza. Ia bukan sekadar sosok yang kagum pada kesuksesan Alisa, tapi juga seseorang yang menghargai kesederhanaan dan kejujuran. Ia melihat Alisa bukan sebagai wanita yang pernah dikhianati, tapi sebagai perempuan kuat yang pantas dicintai. Malam itu,
Mereka berjalan beriringan di taman dekat kantor. Alisa merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama membuka hatinya tanpa rasa takut. "Liz," kata Arga pelan, "aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan datang untuk menjadi pengganti masa lalu. Aku hanya ingin jadi bagian dari masa depan kamu, jika kamu mengizinkan." Alisa menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah belajar, Arga, bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Aku ingin mencoba, tanpa beban dan tanpa prasangka." Mereka tersenyum, menggenggam tangan satu sama lain. Sebuah awal baru yang penuh harapan. Kehidupan pribadi Alisa mulai seimbang dengan kesuksesan bisnisnya. Ia tetap meluangkan waktu untuk keluarga kecilnya yang baru. Teman-teman dekat yang mendukungnya, ibu dan adik yang selalu ada di sisinya. Alisa juga terus mengembangkan Liz Kitchen, namun kini dengan visi yang lebih besar. Bukan hanya soal makanan atau bisnis, tapi tentang memberdayakan lebih banyak perempuan untuk mandiri dan percaya diri. Di sela kesibukan itu, ia tetap menjalani kehidupan sederhana, memasak di dapur rumah, menulis jurnal harian, dan terkadang berkebun kecil di balkon apartemennya. Suatu hari, saat menerima penghargaan baru dari komunitas bisnis wanita, Alisa berdiri di panggung dengan penuh rasa syukur. Ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada banyak hal yang masih ingin ia capai. Namun kali ini ia sudah tidak takut lagi. "Setiap luka adalah pelajaran," katanya dalam pidatonya. "Setiap kegagalan adalah batu loncatan. Dan setiap cinta yang tulus adalah cahaya yang menuntun kita kembali ke jalan." Alisa menutup hari itu dengan senyum bahagia. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui, hanya masa depan yang penuh kemungkinan. Dan yang terpenting ia tahu, ia pantas bahagia. Alisa duduk di ruang rapat yang luas, menatap layar presentasi di depannya. Beberapa bulan terakhir, ia dan timnya telah menyiapkan rencana ekspansi Liz Kitchen ke pasar internasional. Sebuah tantangan baru, namun penuh peluang. "Tim," ucapnya sambil mengawali pertemuan, "Liz Kitchen sudah menjadi cerita sukses di dalam negeri. Kini saatnya kita bawa misi kita ke dunia yang lebih luas. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang membawa nilai pemberdayaan perempuan ke panggung global." Suara Alisa tenang namun penuh semangat. Di sekelilingnya, para manajer senior dan investor mendengarkan dengan seksama. Target utama ekspansi Liz Kitchen adalah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Alisa tahu tantangan terbesar adalah menghadapi budaya bisnis yang berbeda, preferensi rasa yang beragam, serta persaingan ketat dengan merek lokal dan internasional yang sudah lebih dulu mapan. Namun ia percaya, kekuatan Liz Kitchen bukan hanya soal produk, melainkan cerita di baliknya. Cerita tentang perempuan sederhana yang membangun bisnis dari nol, yang memberdayakan ibu rumah tangga untuk mandiri secara ekonomi. "Ini yang harus kita tonjolkan dalam kampanye pemasaran kita," kata Alisa. "Konsumen sekarang ingin produk dengan nilai dan misi, bukan hanya sekadar makanan enak." Tim pemasaran pun bekerja keras membuat konten multimedia, mulai dari video kisah inspiratif Alisa, profil ibu-ibu yang menjadi mitra dapur satelit, hingga resep-resep tradisional dengan sentuhan modern yang mudah diadaptasi. Salah satu tantangan utama adalah membangun infrastruktur produksi yang dapat menjaga kualitas produk sekaligus efisien secara biaya. Alisa dan timnya memutuskan membuka dapur satelit pertama di Kuala Lumpur, menggunakan model yang sudah terbukti di Indonesia. "Ini bukan hanya investasi bisnis," ujar Alisa dalam rapat dengan calon mitra di Malaysia. "Ini soal membangun komunitas, memberikan peluang kerja bagi perempuan di sini, sama seperti yang kami lakukan di Indonesia." Calon mitra lokal tampak antusias. Mereka menyadari bahwa Liz Kitchen membawa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya merek makanan, tapi juga gerakan sosial yang punya dampak nyata bagi masyarakat. Namun tak semua berjalan mulus. Di Filipina, Alisa menghadapi masalah regulasi impor dan perizinan yang ketat. Banyak produk makanan asing harus melalui proses uji keamanan yang rumit dan memakan waktu. "Kita harus sabar dan tetap konsisten," pesan Alisa kepada timnya. "Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal reputasi kita sebagai merek yang peduli dan bertanggung jawab." Selain itu, ada juga tantangan budaya. Beberapa produk yang sukses di Indonesia ternyata kurang cocok di lidah konsumen Filipina. Tim riset dan pengembangan produk pun bekerja ekstra keras untuk menyesuaikan rasa tanpa kehilangan identitas asli.
Sepanjang ekspansi ini, Alisa tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang membawanya ke titik ini. Kesederhanaan, kejujuran, dan pemberdayaan perempuan. Kalau kita terlalu mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nilai, kita akan kehilangan jiwa kita, katanya pada rapat internal. Ia juga memastikan bahwa mitra dan pemasok di luar negeri mengikuti standar etika dan kualitas yang ketat. Bahkan untuk staf baru di luar negeri, Alisa mengadakan pelatihan intensif tentang filosofi Liz Kitchen. Suatu hari, Alisa menerima undangan dari sebuah forum bisnis wanita di Singapura. Acara tersebut mempertemukan para perempuan pemimpin bisnis dari seluruh Asia. Kesempatan besar untuk memperluas jaringan dan belajar dari pengalaman negara lain. Di sana, ia bertemu dengan banyak tokoh inspiratif. Dari CEO startup teknologi, pengusaha makanan, hingga aktivis pemberdayaan perempuan. Liz Kitchen punya cerita yang kuat, puji seorang delegasi dari Korea Selatan. Ini contoh bagaimana bisnis bisa menjadi agen perubahan sosial. Alisa pun berbagi pengalaman dan visi masa depannya. Bagaimana ia ingin Liz Kitchen menjadi jembatan antar budaya dan komunitas, sekaligus membangun jaringan solidaritas antar perempuan di seluruh dunia. Meski segalanya tampak gemilang, Alisa tak menampik betapa beratnya perjuangan ini. Beberapa malam ia harus begadang mengecek laporan keuangan, menghadiri konferensi video dengan mitra di zona waktu berbeda, serta menghadapi tekanan untuk terus tumbuh dan berkembang. Kadang rasa lelah dan rindu akan kehidupan sederhana dan privasi menyergap. Namun setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kenangan pahit masa lalu. Betapa ia pernah direndahkan, dihina, dan dikecewakan. Itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus maju. Ini bukan hanya soal aku, pikirnya. Ini soal setiap perempuan yang ingin membuktikan bahwa mereka bisa. Kisah Liz Kitchen yang dulu hanya bermula dari dapur kecil kini telah berubah menjadi perusahaan multinasional yang menginspirasi. Di balik setiap kemasan makanan lezat, ada kisah perjuangan, harapan, dan solidaritas perempuan. Alisa terus menatap ke depan dengan optimisme dan visi yang besar. Ia tahu perjalanan belum berakhir. Akan ada lebih banyak tantangan, kesempatan, dan kisah yang menanti untuk diciptakan. Tapi satu hal yang pasti, Alisa tidak lagi takut. Ia sudah menemukan kekuatan sejati yang datang dari hati, dari pengalaman, dan dari keyakinan bahwa perempuan bisa mengubah dunia. Alisa mengakhiri hari dengan menulis di jurnal pribadinya, mencatat setiap pelajaran dan mimpi yang masih ingin diraih. Dengan tangan yang mantap, ia menuliskan, "Perjalanan ini baru permulaan. Aku siap melangkah ke bab berikutnya, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang tak pernah menyerah." Setelah berhasil menaklukkan tantangan ekspansi internasional, kehidupan Alisa seolah memasuki babak baru yang jauh lebih berat dan rumit. Di balik kesuksesan dan sorotan publik, datang ujian yang tak terduga. Bencana alam dan persaingan bisnis yang kian sengit. Suatu pagi yang cerah di Jakarta, Alisa tengah mempersiapkan presentasi penting untuk sebuah kerja sama strategis dengan investor asing. Tiba-tiba teleponnya berdering. Suara di ujung sana terdengar panik. "Bu Alisa, ada banjir besar di salah satu gudang utama kami di Bekasi. Produk dan peralatan banyak yang rusak," lapor manajer logistik dengan suara bergetar. Alisa menelan ludah. Banjir besar itu bukan hanya kerugian materi, tapi juga berpotensi menghentikan distribusi produk di wilayah utama. Dalam hitungan jam, berita banjir itu menyebar luas, mengancam reputasi perusahaan. Alisa segera menginstruksikan timnya untuk melakukan penilaian kerusakan dan mengalihkan operasi ke gudang cadangan di Tangerang. Ia sendiri turun tangan memimpin koordinasi tanggap darurat, berkomunikasi dengan pihak asuransi dan pemerintah daerah. "Kita harus tetap profesional dan cepat. Ini ujian besar untuk kita semua," katanya kepada tim melalui konferensi video, suara penuh tekad. Meski lelah, Alisa tak mau terlihat panik di hadapan karyawan dan mitra. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu pernah jatuh dan bangkit, dan kali ini harus lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah kondisi genting itu, pesaing utama Liz Kitchen, sebuah merek internasional yang baru masuk pasar Asia Tenggara, mulai mengambil langkah agresif. Mereka meluncurkan kampanye iklan besar-besaran yang secara tersirat menjelekkan produk lokal dan memanfaatkan kerentanan Liz Kitchen. "Ini saatnya kita memperlihatkan siapa kita sebenarnya," tegas Alisa kepada tim pemasaran. "Jangan biarkan mereka menguasai narasi." Alisa memutuskan untuk menjawab dengan kampanye positif yang menyoroti nilai keberlanjutan, pemberdayaan perempuan,
dan kualitas produk yang telah teruji. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Alisa. Selain mengelola krisis banjir, ia harus menjaga semangat tim yang mulai goyah dan menghadapi kritik publik yang tak terelakkan. Di malam-malam sepi, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, merenung. Kenangan masa lalu tentang penghinaan dan pengkhianatan kembali mengusik. Tapi kali ini, Alisa memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Ia mulai rutin meditasi dan menjalani terapi psikologis untuk menjaga kesehatan mental. Dukungan dari Arga pun menjadi sumber kekuatan yang besar. Alisa sadar, kesuksesan tidak bisa hanya bertumpu pada dirinya sendiri. Ia mulai mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi manajer tingkat menengah, menanamkan nilai kerja tim, dan membangun komunikasi terbuka di seluruh lini perusahaan. Ia juga membentuk tim khusus untuk menangani krisis dan inovasi, memastikan perusahaan bisa lebih tanggap dan adaptif di masa depan. Setelah berminggu-minggu kerja keras, Liz Kitchen berhasil memulihkan operasi penuh. Gudang rusak diperbaiki, produk distribusi kembali lancar. Alisa juga meluncurkan produk baru yang terinspirasi dari keberanian dan keteguhan. Menu khusus bernama Bangkit, yang menjadi simbol semangat juang. Produk itu mendapat sambutan positif dan menjadi viral di media sosial, membawa energi baru bagi Liz Kitchen. Dalam sebuah konferensi bisnis nasional, Alisa diundang sebagai pembicara utama untuk membagikan pengalaman menghadapi krisis dan membangun ketahanan bisnis. Apa yang kita alami adalah ujian, katanya di depan ratusan hadirin. Tapi ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Kunci utama adalah tidak pernah menyerah dan selalu menjaga integritas. Kata-kata Alisa mendapat tepuk tangan meriah. Banyak peserta yang terinspirasi oleh kisahnya. Meski menghadapi ujian berat, Alisa tetap optimis. Ia mulai merancang rencana pengembangan teknologi digital untuk Liz Kitchen, seperti aplikasi pemesanan dan pelatihan daring bagi mitra perempuan. Ia percaya masa depan bisnis ada di tangan inovasi dan kolaborasi. Di akhir hari yang panjang, Alisa menatap langit malam dari balkon kantornya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma hujan yang baru reda. Ia tersenyum. Aku sudah melewati banyak hal, pikirnya. Dan aku tahu ini bukanlah akhir. Ini hanya permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Setelah melewati badai besar dan mempertahankan Liz Kitchen di pasar internasional, Alisa mulai merasakan tantangan baru yang lebih personal. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan sebagai seorang pengusaha sukses, wanita yang mandiri, dan sosok yang dicintai oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Seiring berkembangnya Liz Kitchen dan semakin banyaknya tanggung jawab, Alisa merasakan beban berat. Jadwal yang padat membuatnya seringkali harus meninggalkan momen berharga bersama Arga dan keluarga kecilnya. Malam itu, saat makan malam di rumah, Arga menatap Alisa dengan lembut. Liz, aku tahu kamu sangat sibuk, tapi aku ingin kita punya waktu berkualitas bersama. Aku rindu melihatmu santai, bukan hanya sebagai bos besar, tapi sebagai wanita yang aku cintai. Alisa tersenyum kecil, merasa dilema. Ia ingin menjadi yang terbaik dalam semua peran, namun terkadang merasa terpecah dan lelah. Untuk pertama kalinya, Alisa mulai mengatur rutinitas baru yang memasukkan waktu khusus untuk dirinya dan keluarga. Ia menjadwalkan sesi yoga pagi, waktu membaca buku favorit, dan bahkan memasak bersama Arga. Mungkin aku terlalu fokus pada kerja sehingga lupa menikmati hal-hal kecil, pikirnya. Perubahan kecil itu membuat hari-harinya lebih bermakna. Ia juga menyadari bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental sama pentingnya dengan kesuksesan bisnis. Alisa juga belajar untuk menerima bahwa tidak semua bisa berjalan sempurna. Ada hari-hari ketika jadwalnya berantakan, rapat harus molor, atau ada keputusan sulit yang harus diambil. Kadang aku terlalu keras pada diriku sendiri, ia merenung. Tapi aku harus ingat, aku manusia, bukan mesin. Di tengah kesibukan itu, ia mulai rutin berkonsultasi dengan mentor bisnis, sekaligus psikolog yang membantunya mengelola stres dan emosi. Selain mengurus perusahaan dan keluarga, Alisa aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas perempuan. Ia menjadi pembicara dalam seminar pemberdayaan dan menjadi mentor bagi pengusaha muda. Memberikan kembali adalah bagian penting dari perjalanan ini, katanya dalam sebuah acara di komunitas perempuan. Aku ingin semua perempuan punya kesempatan yang sama untuk meraih impian. Kegiatan sosial ini juga menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan tersendiri bagi Alisa, membuatnya semakin bersyukur atas perjalanan hidupnya.
Hubungan dengan Arga pun semakin kuat. Mereka belajar berkomunikasi lebih terbuka dan saling mendukung impian masing-masing. Suatu malam saat berjalan di tepi pantai, Arga berkata, "Lis, aku bangga padamu. Kamu sudah berjuang sangat keras. Tapi ingat, aku di sini selalu ingin berbagi beban dan bahagiamu." Alisa menggenggam tangan Arga erat. "Aku juga beruntung memilikimu. Bersama kita bisa melewati semua." Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, tapi bersama-sama mereka siap melangkah. Di mata banyak orang, Alisa bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga simbol kekuatan dan harapan. Media mulai sering mengundangnya untuk wawancara dan talk show, mengangkat kisah hidupnya sebagai contoh perjuangan yang membuahkan hasil. Namun Alisa tetap rendah hati, selalu mengingat akar dan perjalanan yang dilaluinya. Di penghujung hari, Alisa sering menulis di jurnal pribadinya, merenungkan arti kesuksesan dan kebahagiaan. Kesuksesan bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi tentang kedamaian dalam hati dan cinta yang tulus, tulisnya. Ia bertekad untuk terus menjaga keseimbangan itu, agar hidupnya tidak hanya berarti bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Dengan hati yang semakin tenang dan semangat yang membara, Alisa menatap masa depan yang penuh harapan. Ia sadar, hidup adalah tentang perjalanan yang terus berjalan, bukan tentang titik akhir. "Aku siap menjalani setiap bab selanjutnya dengan penuh cinta dan keberanian," pikirnya sambil tersenyum menatap langit malam. Alisa duduk di ruang kerjanya yang penuh dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Tangannya yang cekatan terus menelusuri dokumen-dokumen penting yang baru saja datang dari seorang investor asing ternama. Tawaran kerjasama ini bisa menjadi titik balik bagi Lis Kitchen untuk masuk ke pasar Eropa, sebuah kesempatan emas yang sangat langka. Namun, di balik kilau peluang itu, ada bisikan hati kecil yang memperingatkan. Apakah kamu siap untuk menghadapi konsekuensi dari langkah besar ini? Investor yang datang dari sebuah perusahaan multinasional besar menawarkan dana segar yang sangat besar. Mereka berencana menjadikan Lis Kitchen sebagai brand makanan Asia yang mewakili gaya hidup sehat dan tradisi yang kaya di pasar Eropa. Dengan dukungan kami, Lis Kitchen akan membuka cabang di beberapa negara Eropa dan menggait konsumen premium. Jelas Mr. Reinhardt, CEO perusahaan tersebut saat pertemuan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Alisa mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Namun, tawaran itu juga menyertakan permintaan untuk mengubah beberapa resep dan produksi agar lebih standar internasional. Yang secara tidak langsung berarti menurunkan beberapa bahan lokal dan metode tradisional yang menjadi jiwa Lis Kitchen. Setelah pertemuan itu, Alisa kembali ke kantor, termenung. Ia membuka lembaran catatan pribadinya, mencatat, apakah aku harus mengorbankan akar dan nilai-nilai kita demi ekspansi besar ini? Apa arti kesuksesan jika jiwa Lis Kitchen hilang? Ia mengingat perjuangannya membangun Lis Kitchen dari nol, bukan hanya untuk jadi besar, tapi juga untuk memberdayakan perempuan dan melestarikan budaya makanan asli Indonesia. Alisa mengundang seluruh tim manajemen untuk rapat khusus membahas tawaran tersebut. Di ruang rapat, suasana serius menyelimuti. "Ini kesempatan besar," kata CFO. "Tapi kita juga harus waspada agar tidak kehilangan identitas brand kita." Marketing Director menambahkan, "Kita bisa coba negosiasi supaya perubahan resep tidak terlalu drastis. Namun, pasar Eropa punya selera dan regulasi yang ketat." Alisa mendengarkan semua masukan dengan seksama. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal integritas dan masa depan Lis Kitchen. Hari-hari berikutnya, Alisa bersama tim legal dan R&D menyiapkan argumen dan alternatif solusi. Mereka menyiapkan data tentang nilai budaya produk dan pentingnya bahan lokal untuk menjaga keaslian rasa. Alisa berencana bertemu kembali dengan investor untuk memperjuangkan visi mereka, bukan sekadar keuntungan jangka pendek. Di pertemuan kedua, Alisa tampil percaya diri. Ia mengemukakan bahwa Lis Kitchen tidak akan mengubah intisari produknya demi pasar luar. "Kami ingin berkembang, tapi tanpa kehilangan jati diri," tegasnya. Lis Kitchen adalah cerita perempuan, budaya, dan cinta. Jika kita harus mengorbankan itu, lebih baik kami tidak melanjutkan kerja sama ini. Mr. Reinhardt tampak terkejut, namun kemudian tersenyum mengapresiasi keberanian Alisa. "Ini tantangan yang menarik. Kami akan mempertimbangkan usulan Anda." Alisa memutuskan untuk membuka sebagian proses negosiasi ke publik melalui media sosial dan komunitas Lis Kitchen.